Modul ajak topik Ramadan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat PAUD seluruh Indonesia, apa kabar? Semoga selalu semangat di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan bukan berarti kita bermalas-malasan, tetapi kita justru harus lebih bersemangat dalam memberikan motivasi kepada anak-anak kita untuk belajar berpuasa. Modul ajak kali ini mengangkat topik Ramadan ceria berkaitan dengan bulan Ramadan, di mana anak-anak kita ajarkan untuk belajar berpuasa. Di topik Ramadan ceria ini kita ada 2 minggu. Dengan subtopik yang pertama, hebatnya aku bisa berpuasa. Yang kedua, aktivitasku di bulan Ramadan. Dengan informasi umum, nama penulis, asal sekolah, jenjang, jumlah siswa, alokasi waktu 2 minggu, 180 menit per pertemuan. Model pembelajaran tatap muka, fase pondasi. Modul ajang kali ini digunakan untuk kelompok B. Gambaran umum modul ajang. Modul ajang ini mengangkat topik Ramadan ceria dengan subtopik hebatnya aku bisa berpuasa dan aktivitasku di bulan Ramadan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dicapai dengan menyajikan beberapa kegiatan belajar yang dapat dipilih anak sebagai bentuk diferensiasi pembelajaran. Waktu pelaksanaan modul ajang ini dapat dilakukan untuk 2 minggu dengan menyesuaikan minat anak terhadap kegiatan main yang disajikan. Saat melakukan kegiatan, guru memberikan dukungan scaffolding bisa dalam bentuk pertanyaan pemantik atau pernyataan untuk memastikan tujuan pembelajaran dapat tercapai melalui kegiatan main yang menyenangkan dan bermakna. Hasil asesmen awal menunjukkan perlunya penguatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Mengenal Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya, praktek ibadah, menjaga kesehatan diri, mempraktikkan perilaku baik, strategi pengelolaan emosi, komunikasi 2 arah, membedakan kiri kanan, mengenal waktu, dan membedakan ganjil dan genap. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama, tujuan pembelajaran nilai agama dan budi pekerti. 1. Anak mengenal adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya. Yang kedua, anak mempraktikkan kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, anak memahami bahwa menjaga kesehatan diri adalah bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, anak mempraktikkan perilaku baik secara mandiri dan konsisten. Tujuan pembelajaran jati diri yang pertama, anak mengenali beberapa strategi untuk menenangkan diri. Yang kedua, anak mempraktikkan strategi pengelolaan emosi diri yang dapat diterima oleh lingkungannya dengan tujuan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, anak dapat menyelesaikan konflik ketika bermain bersama dengan bantuan guru. Yang keempat, anak mulai menginternalisasi nilai-nilai agama dan sosial yang diajarkan oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya, serta mulai menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Yang pertama, anak bercakap-cakap secara bergantian dalam kelompok sosial dengan suara, sikap, gestur, dan ekspresi yang dapat diterima lingkungan. Yang kedua, anak membedakan kiri dan kanan dan dapat menunjukkan arah dan langkah yang dibutuhkan dari satu lokasi ke lokasi lain pada petak. Yang ketiga, anak mulai terbiasa menggunakan istilah satuan waktu baku dalam menjelaskan suatu informasi. Yang keempat, anak mengamati dan mulai mampu menjelaskan pola bilangan. Yang kelima, anak menyortir dan mengelompokkan benda berdasarkan satu atribut tertentu dan menghitung ada berapa benda di masing-masing kategori. Yang keenam, anak mengkomunikasikan alasan dari pilihan atau keputusannya dengan berbagai cara. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan. Seperti biasa, ada penyambutan, kegiatan pagi, kemudian ibadah dan pijakan awal.
Di penyambutan, bersalaman, mengucapkan salam, merapikan tas dan sepatu pada tempatnya, mencuci tangan, mengisi absen, dan menggambar perasaan hari ini. Kemudian di kegiatan pagi, ada berbaris, ikrar, dan mengucapkan salam. Selanjutnya menyanyikan lagu tentang topik Ramadan ceria. Misalnya lagu yang seperti ini. Aku bersyukur padamu Allah di bulan suci, bulan Ramadan. Aku bisa belajar puasa, menjalankan perintah agama. Berpuasa, berpuasa, memohon ampun dosa-dosa. Berpuasa, berpuasa, agar mendapat pahala surga. Kemudian yang ketiga berdoa, yang keempat tanya jawab berkaitan dengan topik, yang kelima ice speaking, yang keenam pengenalan bahasa Arab, Inggris, dan bahasa Sunda sederhana, yang ketujuh tanya jawab pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Selanjutnya ibadah, melafalkan doa pendek, surat pendek, hadis pendek, asmaul husna, dan kalimat thayyibah. Selanjutnya praktek wudhu dan sholat. Kemudian pijakan awal, menonton video, membacakan buku cerita, tanya jawab berkaitan dengan topik, literasi awal, dan penjelasan kegiatan invitasi. Selanjutnya kegiatan inti atau kegiatan invitasi untuk minggu ke-9, Senin sampai Rabu. Yang pertama menyusun huruf, serunya menyusun huruf dari kata serunya berpuasa, bulan Ramadan, ayo berpuasa, menahan haus dan menahan lapar. Yang kedua menyalin kata dengan kata-kata yang sama. Yang ketiga membedakan banyak dan sedikit dengan kalimat invitasi, hebatnya aku bisa membedakan banyak dan sedikit. Kemudian mencari jejak atau miss dengan kalimat invitasi, ayo kita mencari jejak atau miss. Yang kelima menyusun buku cerita. Dengan kalimat invitasi, serunya menyusun buku cerita tentang hebatnya aku bisa berpuasa. Yang keenam, menggambar atau melukis. Dengan kalimat invitasi, aku bisa menggambar suasana ketika bulan Ramadan. Yang ketujuh, membuat mading. Dengan kalimat invitasi, serunya membuat mading Ramadan. Yang kedelapan, membuat suasana Ramadan menggunakan balok, Lego, juga bahan alam dan lepasan. Dengan kalimat invitasi, aku bisa membuat suasana ketika bulan Ramadan. Pergi ke masjid, berlomba-lomba dalam beribadah, keseruan berbuka puasa, menggunakan balok, Lego, juga bahan alam dan lepasan, dan bermain peran. Yang kesembilan, mengenal arah kanan dan kiri. Dengan kalimat invitasi, telitinya aku bisa membedakan posisi kanan dan kiri. Yang ke-10, mengenal pola bilangan. Dengan kalimat invitasi, aku bisa membedakan pola bilangan ganjil dan genap. Yang ke-11, menjiplak. Dengan kalimat invitasi, hebatnya aku bisa menjiplak gambar. Yang ke-12, mengelompokkan sesuai atribut. Dengan kalimat invitasi, aku bisa menyortir dan mengelompokkan gambar dengan berbagai atribut. Selanjutnya, kegiatan inti atau kalimat invitasi di minggu ke-10, Senin sampai Rabu. Dengan kegiatan menyusun huruf, dengan kalimat invitasi, serunya menyusun huruf dari kata buka puasa, makan sahur, sholat tarawih, baca Al-Quran, dan bayar zakat. Yang kedua, menyalin kata dengan kata yang sama. Yang ketiga, meronce. Dengan kalimat invitasi, asiknya meronce aneka hidangan berbuka puasa. Yang keempat, menggambar atau melukis. Dengan kalimat invitasi, aku bisa menggambar aktivitasku selama bulan Ramadan. Yang kelima, bermain balok, Lego, dan bahan alam lepasan. Dengan kalimat invitasi, aku bisa membuat duplikasi aneka hidangan berbuka puasa menggunakan balok, Lego, juga bahan alam dan lepasan. Kemudian bermain peran. Yang keenam, mengurutkan pola. Dengan kalimat invitasi, serunya mengurutkan pola ABCD mengenai aktivitas Ramadan, buka puasa, makan sahur, sholat tarawih, dan baca Al-Quran. Yang ketujuh, mencocok. Dengan kalimat invitasi,
Ayo mencocok aneka menu hidangan berbuka puasa. Yang kedelapan, mengenal jam dengan kalimat invitasi. Hebatnya aku bisa mengenal jam. Yang kesembilan, menyortir kegiatan menjaga kesehatan diri ketika berpuasa. Dengan kalimat invitasi, aku tahu cara menjaga kesehatan diri ketika berpuasa. Yang kesepuluh, menghitung masing-masing jumlah gambar. Dengan kalimat invitasi, serunya menghitung masing-masing jumlah gambar. Yang ke-11, menyusun buku cerita. Dengan kalimat invitasi, serunya menyusun buku cerita tentang aktivitasku di bulan Ramadan. Yang ke-12, menghubungkan waktu dengan kegiatan. Dengan kalimat invitasi, hebatnya aku bisa menghubungkan waktu dengan kegiatan. Selanjutnya, kegiatan inti di hari Kamis yaitu pengenalan bahasa Sunda, benda-benda di sekolah, benda-benda di rumah, nama buah dan nama binatang, kemudian menari Sunda. Kemudian di hari Kamis juga ada puncak topik. Di minggu ke-9 yaitu membuat kartu lebaran, dan di minggu ke-10 membuat pasal lebaran. Selanjutnya kegiatan inti di hari Jumat yaitu Jumat Mubarak dengan belajar infak, murojaah, Asmaul Husna, meminjam buku di perpustakaan, sirah, membedakan ciptaan Allah dan buatan manusia, nama-nama nabi, kolase kaligrafi, mengunting kaligrafi, mencocok huruf hijaiyah, meronce huruf hijaiyah, menyalin huruf atau angka hijaiyah, mengurutkan rukun Islam, dan mencari jejak atau mis. Selanjutnya, karena bulan Ramadan, di sekolah kami meniadakan kegiatan istirahat. Mengapa? Karena kalau ada kegiatan istirahat, nanti anak berlari-larian, kemudian capek sehingga minta minum atau makan. Sehingga pembelajaran berpuasa atau latihan berpuasa akan gagal dilaksanakan. Di bulan Ramadan ini, sekolah juga pulang lebih pagi. Yaitu yang biasanya jam 11 kita pulangkan jam 10 supaya anak bisa segera pulang dan beristirahat untuk menjaga latihan puasanya. Selanjutnya kegiatan penutup yaitu review, bercakap-cakap, refleksi, diskusi kegiatan esok, doa, dan membaca salam. Selanjutnya pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang kalian tahu tentang puasa? Kemudian yang kedua, apa yang kalian tahu tentang buka puasa dan sahur? Yang ketiga, coba sebutkan apa saja aktivitas selama Ramadan atau puasa. Yang keempat, bagaimana aturan ketika berbuka puasa? Yang kelima, apa doa ketika berbuka puasa? Yang keenam, bagaimana aturan ketika sahur? Yang ketujuh, apa yang kamu ketahui tentang sholat tarawih, tadarus, iktikaf, dan zakat? Selanjutnya, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat? Yang ke-12, apa saja alat dan bahan untuk membuat kartu dan pasal lebaran? Yang ke-13, apa yang kamu tahu tentang sholat id? Yang ke-14, bagaimana perasaanmu setelah saling bermaafan? Selanjutnya, media pembelajaran. Yang pertama, sumber video YouTube cerita Ramadan Ubay, keutamaan berpuasa, lagu aktif puasa, masih boleh puasa enggak? Kenapa kita harus sholat? Kemudian cerita lebaran Ubay. Dengan buku pijakan, hebatnya aku bisa berpuasa, disusun oleh Nurmala Ikasari. Kemudian aktivitasku di bulan Ramadan disusun oleh Titi Dwi Oktaviani. Alat dan bahan, alat tulis, pensil, penghapus, pulpen, krayon, spidol warna. Kemudian papan tulis, LCD tablet, buku tulis, kertas HPS, origami, astro, gunting, alat pencocok, lem, berbagai macam kegiatan, balok, lego, bahan alam dan lepasan, box plastik, pita, barang bekas, aneka snack ringan untuk puzzle dan alat permainan Sunda. Selanjutnya, asesmen di minggu ke-9. Dengan IKTP, yang pertama, mengenal sifat-sifat Tuhan melalui Asmaul Husna. Yang kedua, melafalkan doa harian memakai pakaian. Yang ketiga, melafalkan hadis, tinggalkan sesuatu yang meragukan. Yang keempat, bersyukur kepada Allah dengan menjaga kesehatan diri. Yang kelima, mampu menggunakan strategi sederhana untuk meregulasi atau mengelola emosi.
Yang keenam, bermaafan ketika terjadi konflik. Yang ketujuh, merespons secara tepat dalam komunikasi dua arah dan terlibat percakapan. Yang kedelapan, membedakan kiri dan kanan. Yang kesembilan, anak mampu membedakan bilangan ganjil dan bilangan genap. Yang ke-10, menyortir atau mengelompokkan benda berdasarkan atribut tertentu, kemudian menghitungnya. Selanjutnya, asesmen minggu ke-10. Yang pertama, melafalkan surat pendek, surat Al-Qari'ah. Yang kedua, melafalkan bahasa Arab benda-benda di sekolah. Yang ketiga, melafalkan bahasa Arab benda-benda di rumah. Yang keempat, melafalkan bahasa Inggris benda-benda di sekolah. Yang kelima, melafalkan bahasa Inggris benda-benda di rumah. Yang keenam, membangun kemampuan regulasi diri, yaitu menunjukkan perilaku yang terkendali sesuai harapan lingkungan seperti dapat menunggu, menunda, dan mengikuti aturan sederhana tanpa diingatkan. Yang ketujuh, menunjukkan sikap positif terhadap budaya-budaya yang beragam. Yang kedelapan, menghubungkan waktu dengan kegiatan. Asesmen selanjutnya yaitu catatan anekdot. Kita tuliskan untuk kejadian-kejadian istimewa yang dilakukan oleh anak, dari mulai nomor, tanggal, nama anak, peristiwa yang terjadi, kemudian keterangannya. Demikian tadi modul ajar dengan topik Ramadan ceria. Semoga bermanfaat. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk klik subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya mendapat pemberitahuan ketika kami mengupload video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.